romantis itu yang seperti apa? Bukan main ini. Yang romantis itu seperti apa? Ada orang loh yang nggak suka kekasih yang romantis. Gitu. Jadi kalau datang itu, gimana bang? Masih hidup gitu. dia tidak suka yang romantis. Dia tanya, uang udah kurang gitu. Ada berapa bisa dikirim? Ini yang tidak romantis. Ada orang yang bilang gitu, cinta tidak perlu romantis. Nonsense. Nonsense. Karena cinta pada tahap awal itu disebut romantic love. Cinta kan ada 3 tahap, no? Romantic love, friendship love, fatherly atau motherly love. Romantic love. Bagaimana mungkin cinta pada tahap paling awal tidak romantis? Gitu kan? Romantic. Nah, romantic itu apa? Orang yang sedang merasa romantis menjadi bukan dirinya. Dia menjadi diri impiannya. Coba anak muda kan gitu, kalau membayangkan dirinya itu apa? Anggun gitu kan. Bicaranya tertata. Terus kalau bicara itu membuat wanita itu melihat, kok kepikir ya laki-laki semuda ini bicaranya anggun begini gitu. Kalau mengeluh gitu, kapan gitu kekasihnya dia bilang, there is time for everything. Gitu. Ada waktu untuk segala sesuatu gitu. Terus itu wanitanya itu melihatnya. Itu kan bayangannya, ini konsep tentang dirinya. Nah, jadi waktu dia mengalami cinta pertamanya, kemudian dia membangun conversation, interaksi, dia akan menggunakan pribadi anggunnya tadi. Dia akan membesarkan dada, bicara anggun. Lalu istrinya tanya, pacarnya, kekasihnya tanya, kita tuh harus bersabar sampai kapan? Itu yang belum gue pikirin. Gak ada. Tapi gayanya sudah ada, tapi kelasnya belum sesuai. Nah, jadi sebetulnya cinta itu menarik, mengeluarkan yang terbaik dalam setiap pribadi. Itu sebabnya disebut romantic love. Romantis sekali ya, gitu. Kalau melihat orang yang mesra, romantis sekali ya. Kenapa? Berarti dalam kehidupannya tidak seperti itu. Kalau MTGW saya minta doa kepada Ibu Lina, saya mencium Ibu Lina, orang bilang, itu apa? Berarti dalam kehidupannya tidak demikian. Berarti ibu dan ayahnya tidak mesra ke satu sama lain. Nah, saya sudah sebut kata mesra. Romantic love itu mesra. Mesra itu apa? Ayo. Mesra itu berlaku exceedingly tender. Exceedingly. Berlebihan. Jadi bukan tender, mesra itu berlebihan lembutnya gitu. Jadi Adinda gitu. Bolehkah nasimu untukku gitu. Itu tender. Jadi nggak ada orang mesra nggak tender, nggak exceeding, nggak berlebihan. Itu ya. Berikutnya apa? Romantic love itu berkenaan dengan sentuhan. Menyentuh. Itu kenapa orang yang tidak boleh bersentuhan itu kalau sedang jatuh cinta itu menderita sekali gitu. Ingin menyentuh tapi nggak boleh. Jadi mana tongkat, mana tongkat? Pakai tongkat. Nah, itu romantic love. Di budaya kita dilarang gitu, pegangan gitu kalau belum halal gitu. Jadi bilang, apakah yang menjadikanmu segera halal bagiku? Itu karena kerinduan akan romantisme sebetulnya. Gitu. Jadi kalau kan sering puisi itu, aku tak akan menyentuhmu sebelum engkau halal bagiku. Itu sebetulnya dia ingin. Karena kalau tidak ada keindahan dalam hatinya untuk menuliskan puisi itu. Karena dalam cinta yang romantis itu ingin dekat. Karena betul-betul konsep sahabat itu terjadi dalam cinta
yang romantis, yaitu satu, dua jiwa jadi satu. Jadi penyatuan itu sesuatu yang sangat real dorongannya. Jadi menyentuh itu sebabnya kenapa begitu sudah halal gitu baru terus boleh jalan gandengan, pelukan. Itu ada seorang anak muda ahli ilmu agama gitu. Dia bilang, apakah kalau Anda berhubungan berkenalan dengan wanita Anda menyentuh? Oh tidak boleh gitu. Tapi sebetulnya Anda ingin jalan gandengan? Iya dong gitu. Nah, ini nah, ini itu berarti romantik. Wajar itu, wajar. Nah, agama, tradisi, budaya mengatur itu supaya tidak salah jalan. Karena ada hal-hal yang kemudian menjadi salah karena tidak dikendalikan dengan konsep tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena kalau kamu membuat wanita itu merasa begitu, dekat kepadamu, mengharapkan masa depan denganmu, jangan main-main. Tanggung jawab. Oke, nah. Jadi romantic itu adalah exceeding tenderness, kelembutan yang berlebihan, yang jauh sekali. Nah, terus satu lagi. Orang romantis itu pikirannya hanya untuk yang dicintainya. Itu orang romantis. Jadi tidak bisa orang romantis itu lupa. Gitu. Dan itu terjadi kepada seorang sahabat yang pergi bersama kami ke Hong Kong. Ini untuk, ini anak yang ketiga, yang paling kecil. Ini untuk kamu, yang kedua, lalu anak laki-laki yang besar. Ini untuk kamu, lah untuk papa ini untuk papa, ini untuk papa, gitu. Udah seneng. Ibunya bilang, untuk aku apa pak? Masya Allah, lupa dia. Romantis nggak? Enggak. Kalau romantis, istrinya ada di pikirannya. Setiap saat. Itu orang romantis. Oh ini untuk dia. Oh ini untuk dia. Jadi orang romantis itu begini. Aku tadi beli untuk kamu apa? Ini odol. Gitu. Aduh kamu pikirannya tentang aku. Iya aku sangat mikirin kamu beli odol. Ini satu lagi apa? Sikat giginya. Tapi itu suaminya nggak ngerti-ngerti itu. Nah, jadi romantis itu lucu. Iya. Bagi orang yang mengerti bahwa itu adalah ungkapan keinginan dekat dengan lembut antara dua jiwa yang saling mencintai. Terus ada yang mengatakan gini, apakah romantis harus menyatakan cinta? Orang romantis selalu menyatakan cintanya. Mungkin tidak mengatakan I love you atau Bune, gua cinta lo, gitu enggak. Mungkin tidak dinyatakan ya. Orang romantis menggunakan cara-cara lain. Ya, seandainya nafasku hanya tinggal satu, itu pun akan aku gunakan untuk menyebut namamu. Waduh, itu loh, itu orang romantis. Lebay, iya. Kalau orang cinta nggak lebay, nggak cinta. Orang cinta itu malu. Orang cinta nggak tahu malu. Betul-betul orang sedang jatuh cinta itu nggak tahu malu. Nggak sesuai wajahnya sama artis Korea yang dicintainya. Wah dia pamer kemana-mana, dia naksir gua gitu, nggak tahu malu. Oke? Terus yang ini lebih parah lagi nih. Ada anak muda yang menulis di status di Twitternya. Cinta itu aurat. Aku tak akan pernah menampilkannya. Bayangin cinta itu aurat. Tuhan maha mencintai, Al-Wadud. Yang maha mencintai, masa cinta itu aurat? Tuhan tampilkan cintanya, orang tua menampilkan cintanya. Ini ada orang yang salah asuhan, dia bilang cinta itu aurat sendiri apa? Dia anti menyatakan cinta. Gak apa-apa, itu haknya. Tapi wanita jangan cintai dia. Anda akan diakali habis-habisan. Bayangin cintanya jadi aurat, dia bilang apa? Uangku juga aurat. Rekening bangku itu aurat yang lebih besar lagi. Kamu gak boleh lihat gitu kan. Nah, coba. Jadi kalau bahasan tentang romantisme ini bisa lucu karena di luar sana banyak sekali pendidikan salah tentang romantisme. Oke. Dirangkum saja, sudah menikah, oke. Sudah menikah, sudah punya anak, oke. Sudah menua.
Anak-anak sudah kuliah atau ada yang bekerja. Sekarang sudah bangun rumah, rumahnya besar, ditinggali hanya 2 orang. Tadinya banyak orang. Nah, terus kalau tidak mesra, rumahnya itu loh isinya apa? Kalau tidak dekat, gitu. Terus sudah ada uang, mau jalan-jalan, perintah Tuhan kan bertebaranlah kamu di muka bumi, saksikan keindahan dari ciptaanku. Bahkan sisa-sisa kaum besar yang jatuh karena berlaku tidak amanah. Gitu. Terus mau jalan-jalan ke seluruh dunia, kalau tidak mesra satu sama lain. So, yuk jadi orang yang mesra, karena kemesraan itu bukan hanya 2 orang kekasih, ibu ke anaknya juga. Mana sayangku, sudah makan. Anak ke ibunya, ibu sedang sedih, sini apa yang aku bisa lakukan. Dan saya lakukan itu, dan pernah saya ditabok sama ibu. Karena ibu sedang sedih, gitu. Mungkin dia sedang kesel sama bapak. Terus saya pulang kuliah, saya lihat, Bu sedang sedih. Sini aku bisa pijet orang yang buat nggak sedih lagi. Gitu. Ibu saya ngelihat gitu. Sini tangannya ibu. Ibu saya kidal. Saya lupa menyiasati itu. Kidal kan tangannya di sebelah situ, yang kanan ini. Coba ibu tangannya begini, gitu. Ibu saya begitu, saya begini. Terus saya bilang, wow, wow. Jadi tangannya ini ibu. Wow, wow. Ibu saya. Nah, terus kita ketawa, saya peluk dia, dia cium saya. Itu mesra. Jadi kemesraan itu bukan hanya antara 2 kekasih, tapi siapapun. Bukankah saya kepada sahabat-sahabat saya mesra? Kepada audiens di jutaan orang di televisi, saya sahabat-sahabat saya yang baik hatinya mesra dengan senyum.